Pemirsa, Sumita Tobing dijemput paksa Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, di mana siang tadi penangkapan ini terkait dengan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung nomor 856 yang mengabulkan kasasi Kejaksaan Agung atas perkara kasus pengadaan peralatan TVRI tahun 2002 yang dianggap merugikan negara 12,5 miliar rupiah. Mantan Direktur Utama TVRI Sumita Tobing dijemput paksa oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta siang tadi terkait dengan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung nomor 856 yang mengabulkan kasasi Kejaksaan Agung atas perkara kasus pengadaan peralatan TVRI tahun 2002 yang dianggap merugikan negara 12,5 miliar rupiah. Eksekusi penahanan Sumita Tobing ini berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 856 yang diketuai Majelis Hakim Artijo Alkostar, di mana alat bukti satu-satunya kejaksaan adalah berdasarkan SK Menteri Keuangan nomor 501. Namun Sumita Tobing membantah keberadaan SK 501 tersebut sebagai bukti karena pada sidang pokok perkara jaksa tidak pernah membuktikan adanya SK 501. Jadi sebetulnya ini putusannya batal demi hukum menurut saya. Karena itu batal demi hukum, saya sudah kirim surat sama Kejaksaan Agung, Komisi 3, Komisi Judicial, Komisi Kejaksaan dan sebagainya. Karena alat bukti satu-satunya dari putusan Mahkamah Agung yang nomor 8 itu adalah surat fiktif. Nah, jadi surat fiktif batal demi hukum. Nah, tetapi pihak Kejaksaan itu bukan wewenang mereka. Mereka eksekutor yang eksekusi. Oke, Bos, secara lengkapnya nanti Pak Kejati akan. Jadi sekarang dipanggil apa, Mel? Dalam konferensi pers Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menyatakan bahwa tim Kejati hanya melaksanakan perintah pokok perkara pencarian orang. Namun ketika dimintai keterangan oleh wartawan, mengapa setelah 2 tahun baru dilakukan penangkapan, tim Kejati mengatakan masih terus mencari. Di tingkat pertama dinyatakan bebas. Jadi dianggap tidak terbukti dakwaan dari jasa penuntut umum ketika itu. Jadi putusan MA itu batal demi hukum, Pak? Ya, walaupun katanya Sumita Tobing. Ya. Tapi memang tidak pernah. Katanya Sumita Tobing. Tidak pernah ada. Apanya? Surat tersebut, Pak. Berbicara pembuktian sudah lewat waktu. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung, Sumita Tobing sudah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, melanggar pasal 3 Undang-Undang Tindak Korupsi. Kenapa baru sekarang, Pak, ditangkapnya? Ya. Kemarin kemana, Pak? Pertanyaan yang bagus. Kalau kenapa sekarang baru dieksekusi, kemarin kemana-mana, justru kemarin kemana-mana yang kita cari. Kalau seandainya memang sudah terbukti, pastinya langsung ditahan dong, Pak. Justru itu kita cari. Pada tahun 2009, Sumita Tobing telah dinyatakan bebas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan beliau memegang teguh putusan vonis bebas di pengadilan tersebut. Selama ini Sumita Tobing menganggap bahwa putusan MA tersebut sudah batal demi hukum dan dia menyangkal sebagai buronan atau daftar pencarian orang karena selama 2 tahun setelah putusan tersebut dan dinyatakan bebas, Sumita Tobing kembali melakukan aktivitas sehari-harinya sebagai seorang dosen dan seorang konsultan penyiaran televisi. Yasir Nisharifah, Muhammad Haris, JAK TV.